يا من تحب محمدا عليه تبخل. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu banyak rahasia yang tertulis di dalam Al-Quran, salah satunya adalah penamaan surat Al-Hadid atau besi. Lalu, mengapa bisa salah satu elemen besi secara khusus menjadi nama surat di Al-Quran, dan apakah keistimewaannya? Sebelumnya tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Bagikan video ini ke teman dan keluarga kalian, karena sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Satu lagi, simak video ini sampai selesai biar nggak salah paham. Dalam kitab suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan surat Al-Hadid yang berarti besi. Pasti bukan tanpa alasan Allah menjadikan nama surat tersebut di Al-Quran. Dari hal itu, ternyata Allah menyimpan rahasia besar yang baru terungkap setelah para ilmuwan melakukan penelitian. Dalam Al-Quran, surat Al-Hadid ayat 25 berbunyi, "Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan, dan kami turunkan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia supaya mereka mempergunakan besi itu, dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa." Quran Surat Al-Hadid ayat 25. Ayat tersebut menyebutkan kalimat "dan kami turunkan besi". Kata turunkan berarti besi tidak dibuat di bumi, melainkan turun dari langit. Hal ini pun terjawab setelah Profesor Armstrong dari NASA berpandangan bahwa memang besi diturunkan dari langit. Sains memberikan informasi kepada kita bahwa besi termasuk logam berat tidak dapat dihasilkan oleh bumi sendiri. Dari sisi ilmiah, astronomi modern juga telah mengungkap bahwa logam besi yang ditemukan di bumi kita berasal dari bintang-bintang raksasa di angkasa luar. Logam berat di alam semesta dibuat dan dihasilkan dalam inti bintang-bintang raksasa. Karena sistem tata surya kita tidak memiliki struktur yang cocok untuk menghasilkan besi secara mandiri, besi hanya dapat dibuat dan dihasilkan dalam bintang-bintang yang jauh lebih besar dari matahari, yang suhunya mencapai beberapa ratus juta derajat. Saat jumlah besi sudah melampaui batas tertentu dalam sebuah bintang, bintang itu tidak mampu lagi menanggungnya dan akhirnya meledak melalui peristiwa yang disebut supernova. Akibat dari ledakan ini, meteor-meteor yang mengandung besi bertaburan di seluruh penjuru alam semesta dan mengalami tarikan oleh gaya gravitasi benda angkasa. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa logam besi tidak terbentuk di bumi, melainkan kiriman dari bintang-bintang yang meledak di ruang angkasa melalui meteor-meteor dan diturunkan ke bumi, persis seperti kenyataan dalam ayat Al-Quran. Selain itu, ada fakta bahwa ada sabuk radiasi yang membentuk energi tinggi yang disebut sabuk Van Allen. Sabuk ini terbentuk dari inti bumi yang besar, yaitu terdiri dari besi dan nikel. Keduanya membentuk medan magnet yang besar, yang tidak dimiliki oleh planet lain, kecuali planet Merkurius dengan radiasi yang lebih lemah. Al-Quran juga tidak hanya menjelaskan dari mana besi berasal, namun juga bagaimana cara mengolah besi itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 96 yang berbunyi, "Berilah aku potongan-potongan besi, hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu, berkatalah Zulkarnain, tiuplah api itu, hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih, agar aku tuangkan ke atas besi panas itu." Quran Surat Al-Kahfi ayat 96. Salah satu teknik mengolah besi ialah besi dipanaskan hingga mendidih atau menjadi bara, lalu baru dibentuk sesuai keinginan. Lagi-lagi proses ini persis dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Dari ini mungkin kita paham mengapa besi menempati salah satu judul surat di dalam Al-Quran. Inti besi dan nikel melindungi makhluk bumi berupa perisai elektromagnetik dengan kekuatan yang hebat. Selain itu, jika dilihat dalam tabel periodik, elemen besi adalah Fe57, dan uniknya ini berhubungan dengan Al-Quran, di mana surat Al-Hadid adalah surat ke-57. Salah satu ayat yang menunjukkan kekuatan besi juga terdapat dalam surat Saba ayat 10 yang berbunyi, "Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Nabi Daud limpah kurnia dari kami. Kami berfirman, hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya." Quran Surat Saba ayat 10.
Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum beranjak dari video ini, mungkin video sebelumnya juga menarik untuk dilihat nih. Sebagai umat Islam, kita diharuskan percaya bahwa hari kiamat pasti akan terjadi. Meskipun belum diketahui kapan akan terjadi, namun mungkin di antara kita juga ada yang bertanya kira-kira apa yang terjadi di hari kiamat nanti, lalu bagaimana nasib manusia yang berpijak di bumi, dan ketika bumi dihancurkan, lalu di manakah manusia akan berpijak setelah hari kiamat. Dalam sebuah ayat menyatakan bahwa bumi akan digantikan dengan bumi yang lain, begitu pula dengan langit. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, yaitu pada hari kami menggulung langit sebagai menggulung lembaran-lembaran kertas. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Itulah janji yang pasti kami tepati. Sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 104. Yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka semuanya di padang mahsyar berkumpul menghadap kehadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Quran Surat Ibrahim ayat 48. Rupanya penggalan ayat ini menimbulkan penafsiran yang berbeda dari sejumlah ulama. Ibnul Jauzi dalam kitab tafsirnya Jadul Masir menyebutkan secara umum dua pendapatnya mengenai penggalan ayat tersebut. Yang pertama, bahwa pergantian itu hanya pergantian sifatnya dan bukan pergantian bendanya, sehingga tidak terjadi pergantian bumi baru. Artinya bumi yang saat ini ditempati manusia tidak hilang dan tetap ada, namun pergantian yang terjadi adalah penambahan dan pengurangan dataran bumi yang menggunduk diratakan, yang cekung dinaikkan. Semua gunung, lembah, dataran tinggi, dataran rendah, pepohonan, lautan, semuanya dijadikan datar total. Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Sholih, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan pendapat ini dinilai lebih kuat oleh Imam As-Sa'di. Yang kedua, bahwa pergantian itu bentuknya adalah diganti dengan bumi yang lain, sehingga bumi yang saat ini ditempati manusia tidak bertahan, namun diganti dengan tanah yang lain. Tak berhenti sampai di situ saja, sejumlah pendapat dari jumhur ahli tafsir pun memprediksi bumi seperti apa yang nantinya akan mengganti bumi lama. Di antaranya berdasarkan hadis riwayat Muslim dan Bukhari, Rasulullah SAW bersabda mengenai gambaran padang mahsyar. Pada hari kiamat manusia dikumpulkan di atas tanah yang rata seperti roti putih yang bundar dan pipih. Tidak ada tanda untuk seorang pun, artinya belum pernah ditempati oleh seseorang. Beberapa pendapat yang muncul yaitu akan diganti dengan tanah yang lain berwarna putih seperti perak, tidak ada satupun perbuatan maksiat di atasnya. Pendapat ini diriwayatkan oleh Amr bin Maimun dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan diriwayatkan oleh Atha dari Ibnu Abbas dan juga pendapatnya Mujahid. Lalu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu juga berpendapat bumi akan dijadikan neraka. Tidak hanya membahas seputar pergantian bumi, langit pun juga turut diprediksi. Di antaranya langit akan dijadikan atap berbahan emas. Ini merupakan pendapat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Menurut pendapat Ibnul Anbari, bentuk perubahannya adalah langit itu akan berubah-ubah, terkadang menjadi seperti luluhan perak atau seperti kilapan minyak. Wallahu alam, tidak ada yang tahu pasti bagaimana nasib bumi maupun langit di hari kiamat nanti. Lalu bagaimana dengan nasib manusia, makhluk yang berpijak di bumi ketika terjadi pergantian bumi maupun langit nanti? Sebagaimana pertanyaan Aisyah radhiyallahu anha, aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang firman Allah Azza wa Jalla, yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit. Di manakah manusia pada waktu itu berada, wahai Rasulullah? Maka beliau SAW menjawab, di atas jembatan. Dan pertanyaan seorang Yahudi, di manakah manusia di hari ketika bumi digantikan oleh selain bumi dan langit? Rasulullah SAW menjawab, mereka dalam kegelapan di sebelum jembatan. Hadis riwayat Muslim. Sebagian ulama menjelaskan bahwa ketika bumi dan langit diganti, manusia akan dibangkitkan, dikumpulkan dan berada pada bumi baru tersebut dan yang kekal. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan semua makhluk setelah membangkitkan mereka dalam satu tanah terbuka di halaman depan hari kiamat dalam kondisi tidak beralas kaki, tidak berpakaian, lagi tidak dikhitan. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Quran Surat Hud ayat 107, yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka semuanya di padang mahsyar berkumpul menghadap kehadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Quran Surat Ibrahim ayat 48. Ahli tafsir Syekh As-Sa'di rahimahullah menjelaskan, yaitu para makhluk dari kubur mereka menuju ke hari kebangkitan dan dikumpulkan menuju tempat yang tidak luput dari Allah sedikit pun.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala memegang bumi dan melipat langit dengan tangan kanannya. Kemudian Dia Subhanahu wa taala berfirman, "Aku adalah sang raja, di manakah raja-raja di bumi?" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah Subhanahu wa taala akan datang pada hari kiamat untuk memberi keputusan. Lalu bumi bersinar dengan cahaya Allah dan semua makhluk pingsan karena pengaruh keagungan dan kebesarannya. Tetapi hal itu mungkin tidak terjadi kepada Nabi Musa alaihissalam karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendapati Nabi Musa alaihissalam siuman terlebih dahulu sebelum semua manusia terbangun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kamu mengutamakan aku atas Musa alaihissalam. Sesungguhnya semua manusia pingsan pada hari kiamat. Aku pingsan bersama mereka. Lalu aku adalah orang pertama yang sadar atau siuman. Ternyata Musa alaihissalam bergantung dengan kuat di samping arsy. Aku tidak tahu apakah dia termasuk orang yang pingsan lalu siuman terlebih dahulu dariku, atau Musa alaihissalam termasuk orang yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga di padang mahsyar kita selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa taala dan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.